Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Masih jadi misteri kenapa suami aku tuh suka banget sama kue satu ini. Ternyata setelah aku cobain rasanya tuh emang enak dan lumer banget di bagian dalam. Di bagian luarnya tuh renyah. Untuk kalian yang penasaran sama rasanya dan penasaran kue ini apa, langsung aja kita ke resepnya. Oke, langkah pertama di sini aku udah siapkan 130 gram tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan 30 gram tepung beras dan 5 sendok makan gula pasir. Agar aromanya lebih wangi, aku tambahkan dengan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya kita tambahkan 1/4 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh garam dapur. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 200 ml. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk rata. Nah teman-teman jangan salfok sama suara aku ya, karena di sini aku lagi flu dan batuk ya teman-teman. Jadi suara aku agak sedikit serak. Nah kalau udah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan dengan setengah sendok makan margarin yang udah kita lelehkan. Selanjutnya aduk rata. Kalau semua bahannya udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan. Langkah berikutnya di sini aku udah siapkan tape sebanyak 500 gram. Nah, untuk tapenya ini udah aku buang bagian tulangnya. Kita gunakan tape yang rasanya manis. Kemudian aku tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 40 gram atau setara dengan 1 saset. Langkah berikutnya kita lumatkan tapenya dengan cara ditekan menggunakan garpu seperti ini, dan pastikan tapenya ini udah benar-benar matang ya, agar saat melumatkannya lebih mudah. Kemudian kalau udah benar-benar lumat, ini bisa kita bentuk sesuai selera. Kalau aku di sini bentuknya bulat ya. Kemudian ini mau aku tambahkan dengan bahan isian, aku pakai coklat batang yang sudah aku potong-potong. Kemudian untuk coklat batangnya ini kita tutup sampai benar-benar rapat dan tidak ada yang keluar ya, agar nantinya saat digoreng tidak bocor. Lalu ini kita bulatkan sampai bentuknya bulat seperti ini. Kalau udah bisa kita ulangi cara ini sampai selesai. Kalau semua tapenya udah kita bulatkan, kemudian kita siapkan untuk bahan balurannya. Nah, di sini untuk baluran yang tadi kita buat, kita masukkan satu persatu tapenya. Pastikan semua tapenya udah terbaluri dengan bahan baluran. Selanjutnya kita siapkan untuk tepung panirnya. Kemudian kita ambil satu untuk tapenya. Kemudian ini bisa kita letakkan di atas tepung panir. Selanjutnya kita baluri dengan tepung panis secara merata. Kalau sudah terbaluri dengan tepung panir, selanjutnya ini kuenya udah siap kita goreng. Nah ini kita goreng menggunakan api sedang aja sampai matang. Kita masukkan satu persatu. Untuk saran aja ya teman-teman, saat membalik pastikan kuenya ini udah benar-benar kokoh dan bagian bawahnya itu udah sedikit kecoklatan, karena kalau keburu dibalik seperti punya kue ini nantinya kuenya itu akan sedikit merekah ya. Kalau warnanya udah coklat kemasan seperti ini, bisa kita angkat satu persatu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini kuenya agak sedikit merekah karena saat membaliknya tadi aku terlalu terburu-buru. Jadi bagian bawahnya itu masih kurang kokoh, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah ini dia bola-bola tape isi coklatnya udah jadi. Dan untuk satu resepnya aku menghasilkan sekitar 12 piece.
Nah, kue bola-bola tapi isi coklat ini bikinnya ternyata mudah banget, tanpa di mixer, tanpa di oven. Bikinnya cuma diaduk-aduk aja, hasilnya banyak. Dan kue satu ini bisa jadi ide cemilan kalian di rumah, bisa jadi ide jualan frozen food ya. Jadi tinggal goreng aja, bisa kita simpan di dalam freezer, kemudian bisa kita goreng. Nah, untuk bagian luarnya ini crispy banget, tapi bagian dalamnya tuh empuk banget ya teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk penampakan dalamnya itu terlihat kalau kuenya ini sangat empuk. Sekarang aku jadi tahu ya kenapa suami aku suka banget sama kue satu ini. Ternyata rasanya tuh emang enak banget dan ini bakalan aku recook terus ya. Karena bikinnya super mudah, rasanya enak dan hasilnya banyak. Untuk kalian yang penasaran sama rasanya bisa langsung aja cobain resepnya. Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video and bye-bye.